Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara pada pagi hari ini, kita ada dua narasumber yang luar biasa, yang bisa kita tanya-tanya nih terkait pengalaman dan juga ilmu yang beliau-beliau ini miliki. Sebelum kita memasuki acara inti untuk pemaparan pemateri dari narasumber, diingatkan kembali untuk teman-teman semuanya mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di Zoom. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pemateri yang pertama. Ada Kak Abdul Rozak. Apakah Kak Abdul sudah bergabung? Sudah ya, Kak Abdul juga sudah. Sudah. Ada on cam. Ya. Jadi beliau merupakan mahasiswa S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom University dan memiliki berbagai pengalaman juga yang luar biasa. Salah satunya menjadi finalis di top 10 mahasiswa berprestasi nasional, kemudian the best new student batch 2 di Telkom University, dan juga pernah menjadi delegasi di Nusantara Youth Parliament 2018-2024. Tak hanya itu, beliau juga aktif di organisasi, salah satunya sekarang merupakan Chief Executive Officer dari UR Plan Group. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Kak Arjun untuk menyampaikan materi dan sharing pengalamannya kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan biasanya kalau mahasiswa itu mempunyai kebiasaan atau tagline seperti ini, semangat pagi. Nah, teman-teman juga seperti itu enggak? Ketika dibilang semangat pagi, tiba-tiba pagi, kayak gitu enggak? Iya Kak, biasanya gitu. Oke. Agar kita semangat dulu di pagi hari ini dan teman-teman bisa mendapatkan materi yang cukup memuaskan dari saya, kita coba dulu ya. Di sini rata-rata mahasiswa atau SMA atau bagaimana? Mungkin bisa ditulis. Oke. Bisa ditulis di kolom chat juga ya kan teman-teman. Nah, oke, semangat pagi. Nah, kalau ketika saya bilang semangat pagi, teman-teman bilang ya, pagi, gitu. Semangat pagi. Pagi. Oke, maka. Oke, baik, insya Allah teman-teman. Perkenalkan, saya Abdul Rozak Junaidi. Saya mahasiswa S1 Teknologi Informasi di Telkom University. Namun di sisi kesibukan saya mengambil submajority ataupun bukan jurusan lagi, tetapi saya turun di salah satu jurusan, kayak jurusan turunan gitu, S1 Business Administration International. Jadi saya mempelajari dua jurusan, namun tidak dua gelar, tapi dua jurusan, ya. Tapi tidak dua gelar kayak gitu intinya mah ya. Yang satu teknologi informasi, yang satu Business Administration International. So, insya Allah pada pagi hari ini saya akan membahas terkait value proposition dari bisnis model Canvas. Nah, kenapa saya membahas terkait hal ini? Dikarenakan teman-teman ya, value proposition itu salah satu pilar penting. Ya, kalau teman-teman itu membangun sebuah rumah, tetapi tidak ada pilar-pilar, ya kan? Rumah itu akan hancur, rumah itu akan lebih mudah roboh. Nah, value proposition itu berguna untuk menjadi salah satu pilar penting dari pengembangan bisnis dari teman-teman. Nah, berhubung materi pada pagi hari ini itu terkait masa pandemi ya, bagaimana sih caranya agar di masa pandemi ini bisnis teman-teman atau bisnis yang akan teman-teman jalankan itu bisa lancar ataupun bisa berkembang ataupun target pasarnya pas kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman harus menggunakan bisnis model Canvas, namun yang
akan saya jelaskan pada pagi hari ini adalah terkait value proposition-nya dari bisnis model Canvas tersebut. Nanti akan ada sesi Q&A kan ya? Bagaimana, host? Oke, kemungkinan nanti akan ada sesi Q&A dan nanti teman-teman bisa bertanya terkait Q&A-nya, terkait pertanyaan dari materi yang ingin saya sampaikan. Ya, oke, baik teman-teman. So, saya kasih waktu berapa menit, panitia? Untuk pemaparan materi sendiri, masing-masing narasumber diberi waktu 30 menit, Kak. Dan nanti untuk sesi tanya jawab di akhir setelah narasumber kedua juga. Oke, baik. Baik, siap. So, saya izin share screen ya. Sebentar. Nah, saya izin share screen. Suara saya di sana patah-patah enggak? Takutnya patah-patah. Jaringan di sini lagi ngedown. Enggak, Mas. Jelas kok. Jelas ya? Sebentar, sebentar. Oke. Oke, baik. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri. Yang tadi saya bilang, saya Abdul Rozak Junaidi. Teman-teman bisa panggil saya Arjun, ataupun Kak Arjun, ataupun Mas Jun. Kalau biasanya di Instagram saya itu Mas Jun ya. Nah, karena kenapa Mas? Saya orang Jawa, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Nah, di sini saya ingin menampilkan beberapa resume saya ataupun CV saya. Yang pertama itu, saya pernah pada tahun 2018 menjadi finalis top 10 dari mahasiswa berprestasi nasional. Saat itu lokasinya ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, lokasi finalsnya itu ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Saya tidak masuk ke 3 besar dikarenakan saat sesi finalis, saat saya pengumuman menjadi juara gitu kan ya, ada finalis nih, Abdul Rozak Junaidi menjadi finalis peringkat 7 saat itu. Dengan poin berapa ya saat itu ya? Sekitar di atas 60-an. Nah, di atas 60-an. Nah, mendapatkan peringkat 7 dan saat itu saya harus datang ke Purwokerto, Jawa Tengah untuk menghadiri sesi finalnya ya, presentasi dan sebagainya. Namun saat itu saya langsung terkapar, tipes, dan balik lagi ke Bekasi, dirawat selama 3 hari, dan padahal itu adalah perjuangan luar biasa. Seharusnya saya bisa peringkat 1, saya sangat optimis saat itu. Namun yang di peringkat 1 itu dari UGM, iya dari UGM, peringkat 2 dari UNPAD, peringkat 3 dari UI. Peringkat 1 dari UI, peringkat 2 dari UGM, peringkat 3 dari UNPAD. Saya masih berhubungan baik dengan mereka dan sama-sama menjalin proyek yang sangat luar biasa juga. Nah, and then saat itu saya menjadi mahasiswa satu-satunya dari swasta yang mengikuti mahasiswa berprestasi nasional, rata-rata dari negeri. Nah, terus pada Agustus 2018, saat saya masuk Telkom University, saya menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa baru terbaik, ya batch 2 Telkom University. Nah, pada 2018 November, saya mengikuti program Nusantara Youth Parliament, dan saya menjadi delegasi
untuk memaparkan beberapa progres dari Provinsi NTB saat itu. Jadi lokasinya di gedung DPRD Kota Bandung. Nah, lokasi presentasinya itu di gedung DPRD Kota Bandung. Nah, terus pada tahun 2020 saya menjadi koordinator fundraising di Prada Project. Di bulan yang sama juga saya menjadi koordinator fundraising di Share Project. Nah, itu tahun lalu, pas banget tahun lalu ya. And then saya pernah menjadi pembicara juga, saat itu diundang oleh PMII. PMII itu adalah Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia kayaknya. Nah, itu pada bulan Mei. Nah, pada bulan November, saya masuk ke media nasional dari Gala Media, Pikiran Rakyat, dengan topik dukung Goals Indonesia 2045, pemuda harus berinovasi dan berkolaborasi. Teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek medianya, teman-teman bisa baca artikelnya. Saya diliput di sana. Nah, pada bulan Januari sampai Desember 2020, saya menjadi mentor utama di UR Plan Group. Nah, sekaligus di tahun itu juga saya langsung diangkat menjadi Chief Executive Officer dari UR Plan Group. Nah, and then di Desember 2020 saya menjadi pembicara lagi, teman-teman ya, dari Politeknik STTT Bandung. Saya mengisi workshop di sana terkait apa ya? Dunia bisnis, bukan, di dalam dunia public speaking saat itu. Nah, dari Himakit, saya lupa kepanjangannya apa, mohon maaf, dari Himakit. Desember juga saya legality startup saya bersama teman-teman saya di sosial kemasyarakatan. Dan ada beberapa lagi sampai poin ke-14 tidak bisa saya sampaikan semua karena mengingat waktu yang sangat terbatas juga. And then berhubung pada tahun 2019, di sini tidak ada tahun 2019 ya. Tahun 2019 saya mengikuti International Leadership Camp di Malaysia untuk menjelajahi ya bagaimana kepemimpinan itu berasal dan bagaimana caranya seseorang menjadi pemimpin, berani memimpin dan berani dipimpin. Saat itu lokasinya di Malaysia bersama teman-teman yang ada di Australia, di Jepang, di Singapura, itu ada semua, dan lokasi tempatnya, lokasi trainingnya ada di Malaysia saat itu. Oke, insya Allah saya ingin membahas terkait bisnis model Canvas. Nah, kenapa saya bahas ini terlebih dahulu sebelum saya masuk ke value proposition? Karena value proposition itu masuk ke bagian bisnis model Canvas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak tahu abstraksinya, minimal abstraksi dari bisnis model Canvas, maka teman-teman akan bingung tersendiri dengan apa sih itu value proposition. Nah, jadi di sini adalah, kalau teman-teman baca, bisnis model Canvas adalah bisnis tools. Tools itu adalah alat ya, adalah alat dalam bisnis untuk memvisualisasikan the building blocks. Jadi, bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 blocks. Nah, nanti akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan explain-nya dulu. Nah, terdiri dari beberapa building blocks yang dimana kamu bisa memulai bisnisnya, mencari customer-nya, terus road ataupun alur untuk mendapatkan market, ya. Terus value proposition sama finance. Finance itu bisa dari pengeluaran sama pemasukan. Itu digunakan dan divisualisasikan dengan bisnis model Canvas. Nah, contohnya adalah ini bisnis model Canvas, teman-teman. Nah, ada 9 blok yang tadi saya bilang, mulai dari customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key partners, key research, cost structure, sama revenue streams. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tidak saya sampaikan secara detail ya. Mungkin teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi terkait bisnis model Canvas. Yang ingin saya explain adalah terkait VP ataupun value proposition. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, mengexplain sedikit. Customer segment adalah
siapa segmen customermu? Contoh adalah kamu ingin membuat bisnis kuliner. Ya, terus kamu ingin customermu itu anak-anak, berarti bisnis kulinernya yang khusus anak-anak. Apa ya? Apa ya? Permen, gulali, terus nenek apa namanya? Nenek keriting, apa itu namanya? Yang gulali yang kayak rambut nenek kayak gitu kan ya. Nah, itu kan customer segmennya anak-anak. Nah, customer segmen itu menentukan segmen customermu seperti apa sih? Apakah anak-anak, orang tua, umurnya berapa, pekerjaannya apa? Nah, itu adalah customer segment. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, bagaimana caranya kamu menjaga relationship bersama customermu? Contoh, oke, Ibu kalau beli ini di toko saya, Ibu mendapatkan voucher. Ketika Ibu mengumpulkan voucher sebanyak 10, maka Ibu mendapatkan satu gratis produk saya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga customer relationship. Ataupun kamu mengundang dia menjadi pembicara, kamu mengundang dia untuk masuk ke konten dari bisnismu, itu juga bisa. Itu bisa menjadi customer relationship. Terus yang selanjutnya adalah channel. Channel ini bagaimana caranya kamu menyampaikan solusi kepada customer. Apakah lewat Instagram, atau lewat sosial media, ataukah lewat Facebook, dan sebagainya, itu adalah channel. Nah, ini yang ingin saya bahas terkait value proposition. Apa problem yang dilihat dari customer, yang customer punya, dan kamu bisa memberikan value-nya. Nah, tapi di value proposition ini adalah kamu bisa memberikan nilai tambah. Contoh, kita kan bisa melihat beberapa bisnis ya, beberapa bisnis. Contoh mudahnya ada Alfamart, ada Alfamidi, ada Indomart kayak gitu. Padahal itu sama-sama retail, ya sama-sama retail. Namun teman-teman, ternyata dari Alfamart, Alfamidi, dan Indomart itu mempunyai value proposition yang berbeda-beda. Kayak contoh, oke, Indomart diskon setiap hari Jumat saja, ya kan? Terus di Alfamart itu ada diskon di hari Senin saja. Nah, kalau di Alfamidi, ternyata di dalam Alfamidi ada minibarnya, ada coffee shopnya, dan sebagainya, yang tidak dimiliki oleh Alfamart ataupun Indomart seperti itu. Jadi, kamu berikan nilai tambah dari bisnismu. Well, saya yakin tidak ada bisnis yang tidak mempunyai kompetitor. Maka bohong sekali jika kamu mempunyai bisnis dan kamu bilang, wah bisnis gue nggak mempunyai kompetitor. Itu bohong sekali, karena setiap bisnis pasti mempunyai kompetitor. Ya, bukan tidak ada, namun kamu saja yang tidak mencari kompetitormu siapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah key activities. Key activities ini apa saja sih yang kamu laksanakan dalam bisnismu, ataukah memasak, menjual, dan sebagainya, itu dimasukkan ke key activities. Selanjutnya ada key research. Key research ini adalah kebutuhan dari bisnismu. Contoh, kamu ingin jualan nasi uduk. Kebutuhanmu apa? Nasi, SDM, terus kunyit, ya kan, terus santan, dan sebagainya, itu adalah key research, kebutuhan. Nah, key partners, nah, ini adalah siapa yang bisa kamu ajak kerjasama. Contoh lagi ke dalam nasi uduk, oh ini ada beras nih. Kalau kamu kerjasama dengan tukang beras ya, ataupun dengan petani, kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah pastinya, dibandingkan kamu beli ke Indomart, Alfamart, ataupun Alfamidi. Selanjutnya, ini ada cost structure. Nah, cost structure ini, kamu tulis sebanyak-banyaknya apa pengeluaran dari bisnismu. Ya, pengeluaran dari SDM, pengeluaran dari alat dan bahan, fasilitas, dan sebagainya, itu ditotali. Terus ada revenue streams. Revenue streams itu adalah pendapatan. Dari bisnismu, apa pendapatannya? Dan ingat ya, revenue streams harus lebih besar dari cost structure. Jangan sampai cost structure lebih kecil dari revenue streams. Jangan sampai cost structure lebih besar daripada revenue streams. Kenapa? Kalau cost structure lebih besar daripada revenue stream, sama aja bisnismu akan hancur ke depannya. Masa sih pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan? Kayak gitu kan, itu bahaya. Nah, saya akan masuk ke dalam value proposition. Nah, jadi
value proposition, kalau teman-teman lihat di dalam layar kaca ini, di sini dijelaskan ya bahwa value proposition refers to the value a company promise to deliver to customers so they choose to buy their products. Nah, ini pembahasan terkait value proposition. Nah, intinya lebih simpelnya agar teman-teman juga lebih paham, value proposition adalah apa sih bisnis kamu yang membedakan dari bisnis kompetitormu. Contoh, kamu jualan minuman Thai tea kayak gitu. Thai tea kamu dengan Thai tea kompetitor, apa perbedaannya? Apakah Thai tea kamu memakai boba? Wah, kalau kompetitor memakai boba juga. Berarti masih sama. Oke, value proposition-nya apalagi nih? Cari. Oke, Thai tea kamu ternyata bukan hanya sembarang Thai tea. Ternyata kamu menambah serbuk-serbuk, tambah topping tambahan, terus mendapatkan voucher, gratis ongkir, dan sebagainya. Itu adalah value proposition yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah cara mencari value proposition ataupun cara mendapatkan value proposition. Nah, teman-teman bisa melihat yang kanan dengan yang kiri. Yang kanan adalah bagian dari customer segment, dan yang kiri, yang kotak ini, adalah bagian dari value proposition. Jadi yang bulat ini customer segment, yang kotak adalah value proposition. Ini saling berkaitan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu mencari customer, ya segmennya sudah kamu dapatkan, otomatis value yang kamu berikan ke customer itu harus sesuai dengan segmen yang kamu tentukan tadi. Nah, ini kalau kamu menentukan customer segment, ya pasti customer segment itu ingin mendapatkan gains ataupun kebahagiaan. Apa sih kebahagiaannya? Cari. Apa sih ketakutannya? Cari. Apa sih kebiasaan ataupun kegiatan dari customer itu? Cari. Nah, and then ketika customer segment itu sudah kamu dapatkan, kamu langsung buat value proposition-nya. Nah, kan customer itu ingin mendapatkan kebahagiaan, kebutuhan yang ingin dia capai. Maka kamu buatlah kebutuhannya. Kamu buatlah keinginan dari customer itu. Contoh gains yang diinginkan oleh customer adalah pengen menghilangkan rasa haus dengan minuman kekinian, namun harganya murah. Gain creators-nya adalah, yuk beli aja minuman haus di sini. Itu contoh. Nah, terus pains ataupun ketakutan. Ya, tadi yang saya bilang bahwa contohnya adalah customer itu menginginkan minuman kekinian, namun harganya yang terjangkau. Dia takut banget dengan harga yang mahal. Nah, maka dari itu pain relieversnya ataupun pengobatannya adalah kamu membuat bisnis minuman kekinian dengan harga yang terjangkau. Nah, contohnya seperti itu. Terus customer jobs, ini berkaitan dengan produk and service. Kebutuhan customer itu apa, terus produk yang kamu sampaikan ke customer itu harus sesuai dengan kebutuhan dari customer. Dan layanan yang kamu sampaikan kepada customer harus sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, ini adalah menentukan value proposition canvas. Nah, ada satu lagi, ini adalah contoh value proposition dari makanan, dari restoran. Kalau teman-teman lihat di sini ada gains-nya. Ternyata customer itu sold be variated. Nah, variated itu macam-macam. Nah, dari gains ini, kamu di value proposition harus membuat gains creator. Kamu buat creators-nya, kamu buat gain creators-nya kayak gitu. Nah, and then dari pains ini, dari ketakutan customer, kamu buat pain killers. Jadi jangan sampai customer itu takut. Kamu beri pengobatannya kepada customer. Contoh, kamu berobat ya, kamu berobat ke dokter, kamu pilek, batuk pilek. Padahal kamu takut, kamu nggak pengen batuk, kamu nggak pengen pilek. Akhirnya dokter memberikan obat kepada kamu. Ini ada Panadol, ada Paramex. Nah, itu adalah painkillers. Sama seperti dalam bisnis. Ketika customer itu membutuhkan sesuatu dan takut akan sesuatu, maka berikanlah value dari bisnismu untuk menenangkan ketakutan dari customer kamu. Contoh kayak gini. Oke, kamu membuat seminar
secara offline ya, secara offline. Padahal sekarang PSBB ya kayak gitu. Otomatis customer itu kan ada yang pengen ikutan. Wah, gue pengen nih ikutan seminar dari Inspire Club Community. Pembicaranya hebat. Tapi gue takut sekarang kan lagi PSBB. Takutnya gue kena corona. Maka dari itu kamu membuat painkillersnya. Oke, wahai customer, tidak perlu khawatir. Jika kamu mengikuti seminar kami, maka tenang saja, corona akan tidak mendekati kamu. Dikarenakan, pertama saat kamu datang ke tempat seminar, kamu akan didisinfektan. Yang kedua, kamu akan diswab. Yang ketiga, kamu akan disterilisasi. Nah, semua itu gratis dan kamu tidak perlu membayar biaya tambahan. Itu adalah contoh painkillers, seperti itu. Nah, bagaimana konsep gratis itu kan tinggal dimainkan bagaimana caranya pendapatannya lebih banyak dibandingkan pengeluaran, seperti itu. Nah, and then di bagian jobs di sini, contohnya adalah using foods to prevent long lines. Nah, and then make elderly eat healthy. Nah, jadi dia ingin makanannya makanan sehat. Maka dari itu kamu buat produk yang makanannya makanan sehat. Jadi value proposition canvas ini terdiri dari 2 blok yang tercantum di bisnis model canvas. Nah, pertama adalah value proposition tersendiri dan yang kedua adalah customer segmennya tersendiri. Nah, and then ini adalah salah satu contoh lagi untuk teman-teman bisa simak, teman-teman bisa melihat gambaran dari value proposition-nya. Nah, baik. So, diingatkan kembali teman-teman bahwa dalam value proposition, ya, itu terdiri dari 2 yang harus kamu cari, yang harus kamu riset, benar-benar riset ya, bukan riset main-main. Dan yang harus kamu saling mengisi satu sama lain, yaitu blok value proposition dan blok customer segment. Dan ingat, value proposition adalah bagian dari bisnis model canvas. Nah, dan di dalam bisnis model canvas itu ada 9 blok. Ketika kamu ingin membangun sebuah bisnis baru ataupun ya bisnis baru lah ya, mau di makanan, minuman, pakaian, ya servis ataupun lain-lainnya, gunakan bisnis model canvas agar apa? Agar arahannya lebih jelas. Oke, 3 bulan ke depan harus kayak gini, 6 bulan ke depan harus kayak gini, 9 bulan ke depan harus gini, 1 tahun ke depan harus gini. Nah, ketika teman-teman membuat bisnis model canvas, itu akan mempermudah pergerakan bisnis dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama ini, dan nanti ada materi juga ya dari pemateri selanjutnya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya aja di sesi Q&A selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Abdul Rozak. Luar biasa sekali ya materinya. Mungkin teman-teman yang udah nggak sabar untuk bertanya, kita keep dulu ya sebentar. Kita lanjut ke narasumber kedua. Ada Kak Rizkia Yunita. Kak Rizky merupakan mahasiswa S1 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan juga merupakan owner dari outfit_Bekasi. Mungkin teman-teman yang mau cek bisa langsung buka Instagram outfit_Bekasi. Kemudian tak hanya itu, Kak Rizky juga punya beberapa pengalaman. Ada beberapa pengalaman organisasi juga di himpunan mahasiswa sebagai sekretaris, kemudian pernah juga mendapatkan prestasi sebagai lomba Glopasko Paskibra tingkat provinsi DKI Jakarta Jawa Barat tahun 2016. Mungkin
Kita langsung sambut aja Kak Rizky Ayunita, silakan untuk menyampaikan materi dan sharing ilmunya. Ya, terima kasih banyak kepada moderator yang sangat luar biasa juga. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Yasar untuk membantu dalam share screen. Apakah Kak Yasar sudah ada? Baik, terima kasih Kak Yasar telah membantu. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga teman-teman semua tetap terjaga semangatnya dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Business Development Inspire Club Community yang telah mempercayakan saya sebagai narasumber dalam webinar Seni Bisnis Digital pada hari ini. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan dan kita akan belajar bersama-sama. Judul yang saya ambil adalah Milenial Menjadi Pengusaha, Siapa Takut? Oke, next slide, Kak. Yang seperti sebelumnya udah dipaparkan oleh moderator. Saya ulangi sedikit, perkenalkan nama saya Rizky Ainita Amalia, teman-teman bisa panggil saya Kiki atau Ayu. Saya adalah mahasiswi semester 4, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, tepat pada tahun ini saya genap berusia 20 tahun dan saya sudah memiliki bisnis kecil-kecilan yang bernama @outfit_bekasi. Teman-teman bisa cek Instagramnya di @outfit_bekasi ya. Untuk teman-teman ingin mengenal saya lebih lanjut atau ingin join di reseller Outfit Bekasi, teman-teman bisa kontak di nomor WhatsApp yang tersedia atau email yang tersedia. Next slide, Kak. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada apa itu pengusaha dan entrepreneur. Yang kedua ada kenapa kita harus membangun jiwa entrepreneurship. Yang ketiga, bagaimana cara membangun jiwa entrepreneurship. Dan yang keempat adalah kenalan sama Outfit Bekasi. Next slide, Kak. Nah, mungkin ada pernyataan yang mengatakan jika kita ingin menjadi kaya, maka berbisnislah, karena penghasilan seorang pengusaha lebih besar dari seorang profesional. Ada 2 istilah untuk orang yang mempunyai bisnis sendiri, yaitu pengusaha dan entrepreneur. Tentunya teman-teman nggak asing kan dengan kata pengusaha dan entrepreneur. Maka dari itu, kita akan belajar bersama-sama di sini. Next slide, Kak. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di layar teman-teman, pengusaha adalah individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar risiko, dan menikmati sebagian besar penghargaan. Menurut Dwi Larso, seorang pengajar di School of Business Management, Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa pengusaha adalah orang yang memiliki bisnis skala besar maupun kecil, dan tidak semua pengusaha memiliki jiwa pengusaha, dan tidak semua pengusaha itu memiliki jiwa entrepreneur, tapi entrepreneur pasti memiliki jiwa pengusaha, di mana mereka dapat memanfaatkan peluang dari setiap bisnisnya atau orang yang terjun ke dalam suatu bisnis. Yang selanjutnya adalah pengertian dari entrepreneur. Entrepreneur adalah pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan usaha. Entrepreneur bukan hanya sekadar orang yang memiliki jiwa pengusaha, tapi juga merealisasikan ide-idenya dengan membangun usahanya sendiri. Nah, sebagai entrepreneur, kita tuh perlu banget untuk mengenali diri kita sendiri. Sangat penting dilakukan untuk mengetahui kompetensi, bakat, minat, dan hobi. Dengan mengetahui potensi atau minat yang kita miliki, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan jenis usaha apa yang akan kita bangun nantinya. Next slide, Kak. Next, Kak. Nah,
ketika kita sudah memahami apa pengertian dari pengusaha dan entrepreneur, tentunya di dalam pengusaha dan entrepreneur itu ada perbedaan. Nah, apa sih perbedaannya? Next slide, Kak. Nah, di sini ada 5 poin perbedaan dalam pengusaha dan entrepreneur. Yang pertama ada tujuan. Nah, seorang pengusaha biasanya akan menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan, keuangan yang stabil, dan menjadi sukses. Sedangkan entrepreneur lebih peduli pada perubahan di sekitar dan mengejar passion untuk mencapai tujuan akhir yang memberikan kesenangan dan kepuasan. Pada poin kedua, yaitu waktu. Pengusaha biasanya tidak suka membuang waktu. Mereka akan mengecek jam untuk memastikan tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang tertunda dan harus diselesaikan di luar jam kantor. Namun, entrepreneur bisa menghabiskan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya dan membuat produknya lebih sempurna. Karena menurut entrepreneur, produk adalah sebuah karya besar yang ia kembangkan untuk memuaskan pelanggannya. Yang selanjutnya pada poin ketiga adalah sikap. Nah, pengusaha biasanya akan nyaman dengan apa yang telah dan rutin mereka lakukan. Mereka melakukan sesuatu tanpa berharap adanya perubahan dan hanya mementingkan bisnisnya. Berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sebaliknya, entrepreneur akan terus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman dan mengubah pola pikir untuk membuat perusahaan mereka sebesar mungkin tanpa adanya batasan. Yang selanjutnya ini ada pada risiko. Bagaimana pengusaha dan entrepreneur melihat dan mengelola risiko? Pengusaha akan selalu melakukan perhitungan dalam menjalankan bisnis, karena mereka akan mengambil risiko yang telah dihitung dan dikelola. Kalaupun bisa, pengusaha itu nggak pengen usahanya itu mengalami kerugian atau bahkan sampai kebangkrutan. Berbeda dengan seorang entrepreneur, mereka dapat mengambil risiko yang tidak masuk akal, sekalipun demi mengejar passion. Karena kalau entrepreneur itu, dia membangun bisnis sesuai dengan passion yang ia miliki, sesuai dengan apa yang ia suka, seperti itu. Nah, kalau entrepreneur itu tidak peduli terhadap waktu dan uang yang mereka habiskan. Meski begitu, mereka melakukan dengan senang dan penuh semangat, sehingga banyak entrepreneur yang mengambil risiko besar justru mendapatkan hasil yang luar biasa. Bisa kita ketahui contohnya ada di pendiri Kopi Kenangan, yaitu Edward Tirtanathan. Nah, Edward mengakui pernah gagal saat mencoba bisnis ayam goreng dan bakmi, hingga dirinya beralih ke bisnis kopi kenangan. Penjualan dari minuman kopi itu bahkan sekarang bisa mencapai 120 miliar. Nah, mengapa kopi kenangan saat ini bisa menjadi viral atau bahkan kita juga mengkonsumsinya? Karena Edward mampu mengelola risiko dan bisa mengembangkan risiko itu dengan telaten seperti itu. Yang selanjutnya pada poin yang terakhir ada ide. Dari segi ide, seorang pengusaha biasanya akan memilih ide yang sedang tren di sekitarnya dan terlihat memiliki keuntungan yang besar. Sedangkan seorang entrepreneur adalah seorang pencipta ide produk atau bisnis pertama kalinya. Mereka rela menghabiskan waktu, energi, dan uang yang banyak untuk membuat ide bisnisnya sendiri. Contohnya, kalau pengusaha itu kan melihat yang sedang tren. Contohnya kita bisa lihat di era sekarang itu lagi viral bisnis-bisnis thrift shop. Nah, itu kita bisa lihat bahwasannya beberapa bulan yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, atau bahkan beberapa bulan yang akan datang, bisa jadi thrift shop itu udah nggak viral lagi. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat baju-baju second itu yang seharusnya yang pas awal-awal viral dijual dengan harga yang rendah, saat ini sudah melonjak mahal melebihi baju-baju baru. Nah, itulah beberapa perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur. Lalu, apakah teman-teman di sini adalah seorang yang mempunyai jiwa pengusaha atau entrepreneur? Nah, apapun yang teman-teman miliki, teman-teman tetap harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan tepat, karena keuangan adalah role life atau peran penting dalam kehidupan kita. Next.
Nah, pada poin kedua, kenapa kita harus membangun jiwa entrepreneurship? Next. Alasannya yaitu yang pertama adalah jumlah lapangan pekerjaan yang minim, karena tidak seimbangnya antara job seeker dengan lapangan pekerjaan. Untuk mendapat pekerjaan tentunya akan lebih sulit dengan memulai entrepreneurship, maka akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Pada poin kedua yaitu mengurangi pengangguran, karena jumlah lapangan pekerjaan yang minim, maka tingkat pengangguran akan lebih tinggi. Sehingga apabila kita memulai untuk berwirausaha, kita juga dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang mencari pekerjaan. Pada poin ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Wirausaha memiliki kontribusi yang baik dalam meningkatkan taraf ekonomi seseorang. Pada poin keempat, stabilitas ekonomi negara meningkat. Dengan kegiatan wirausaha yang stabil akan memberikan nilai ekonomis pada masyarakat sekitar. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka penghasilan masyarakat akan bertambah. Akhirnya, taraf ekonomi pemilik usaha dan tenaga kerja pun juga meningkat. Pada poin yang terakhir, yaitu untuk mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Stabilitas ekonomi negara meningkat. Entrepreneur yang kuat dan jumlah yang banyak dapat menjaga stabilitas ekonomi negara dengan dukungan para entrepreneur. Nah, untuk mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara maju ini, karena negara maju harus punya minimal 2% dari warganya yang berwirausaha. Next. Nah, pada poin ketiga ini, bagaimana sih caranya membangun jiwa entrepreneurship? Next, Kak. Caranya yang pertama adalah niat. Nah, bila kita membuka bisnis tanpa adanya niat dan keyakinan, pasti bisnis tersebut tidak akan berjalan maksimal. Jadikan niat dan keyakinan untuk berwirausaha sebagai pondasi Anda membangun sebuah bisnis. Jika sudah berniat untuk berbisnis, langkah selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan. Keyakinan Anda untuk membangun bisnis menjadi nyata dan meraih kesuksesan. Pada poin kedua, yaitu dapat mengelola peluang. Peluang harus dicari, bila perlu pergilah melakukan perjalanan sekadar untuk mencari peluang-peluang bisnis, karena setiap orang yang berwirausaha harus pandai mengelola dan mencari peluang. Dari peluang itulah tercipta produk atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Pada poin ketiga, yaitu pelajari kisah sukses orang lain. Nah, ada banyak sekali kisah sukses dari pengusaha yang bisa kita contoh. Nah, contohnya itu adalah pendiri Aqua, yaitu Bapak Tirto Utomo. Awalnya Bapak Tirto itu membangun perusahaan Aqua dan dicap sebagai orang gila karena mengapa air mineral yang bisa kita cari di mana-mana itu dijual. Tapi berkat ketelatenannya, berkat kegigihannya dalam mengembangkan bisnis itu, akhirnya Pak Tirto Utomo dapat menjual laku di pasaran Aqua. Bahkan sampai sekarang pun masih kita konsumsi ya minuman Aqua itu baik di mana-mana. Yang selanjutnya adalah modal. Nah, kebanyakan orang ragu untuk memulai bisnis karena tidak ada uang atau modal. Nah, caranya gimana sih biar kita itu bisa mendapatkan modal? Yang pertama mungkin kita bisa bekerja terlebih dahulu atau menyisihkan uang kita sebagai tabungan memulai bisnis. Yang kelima adalah fokus dan konsisten. Banyak halangan dan rintangan yang akan kita capai, yang akan kita hadapi dalam memulai sebuah bisnis. Oleh sebab itu, fokus yang dibarengi dengan keyakinan dan optimis wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Yang keenam adalah lakukan sekarang juga. Nah, banyak orang yang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya sehingga impiannya untuk memiliki bisnis hanya jalan di tempat tanpa tindakan untuk mewujudkannya. Banyak sekali nih teman-teman saya juga yang memiliki modal banyak tetapi mereka takut memulai bisnis. Padahal dengan melihat peluang-peluang atau melihat sesuatu yang ia sukai, itu pun bisa menjadi bisnis. Nah, seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki keberanian untuk take action
dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya serta langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakannya. Next. Oke, pada poin terakhir ini kita akan kenalan sama outfit Bekasi. Seperti yang teman-teman lihat di layar, itu merupakan capture dari beranda outfit_Bekasi. Teman-teman bisa langsung cek Instagramnya, dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa follow. Yang selanjutnya, Kak. Nah, outfit Bekasi saya dirikan pada tanggal 19 Maret 2018. Pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2. Awal mulanya saya mendirikan outfit Bekasi itu dari iseng-iseng, terus akhirnya saya menyukai dan saya berpikir bahwasannya ini merupakan passion saya. Awalnya juga saya emang suka mengkoleksi hijab dan akhirnya saya terjun di bidang ini. Nah, yang pertama itu ada logo dari outfit Bekasi. Teman-teman bisa lihat semua di situ. Filosofi dari logo itu adalah warna pink yang menunjukkan feminisme, karena barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang dominan dengan kebutuhan perempuan. Yang selanjutnya ada bunga-bunga yang berkembang di dalam logo itu. Nah, filosofinya adalah saya menginginkan dan mengharapkan serta sedang saya tekuni agar outfit Bekasi dapat berkembang dan menjadi toko-toko yang mempunyai cabang di banyak wilayah. Karena di sini saya tulisnya outfit Bekasi karena saya tinggal di Bekasi. Dan saya berharap supaya outfit Bekasi ini bisa memiliki waralaba yang banyak di banyak kota seperti itu. Nah, pada poin kedua, di outfit Bekasi ada apa aja sih? Nah, teman-teman bisa cek di Instagramnya, di outfit Bekasi itu menjual banyak sekali variasi hijab dengan banyak variasi bahan dan variasi warna. Yang selanjutnya adalah capture dari grup reseller outfit Bekasi. Alhamdulillah, saat ini saya sudah memiliki 18 reseller yang tersebar di beberapa kota. Karena banyak dari teman-teman kuliah saya yang ingin menjadi reseller saya. Ada banyak teman-teman yang dari Pemalang, dari Brebes, dari Jakarta, dari Semarang, dan juga ada yang dari Medan. Seperti itu, teman-teman. Maka untuk teman-teman di sini yang ingin mencoba usaha, bisa banget bergabung dengan reseller outfit Bekasi. Next, Kak. Nah, kita sudah sampai pada perujung materi ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapakah kita hari ini? Nah, mungkin pada hari ini kita itu bukan siapa-siapa, bahkan orang tidak mengenal siapa kita. Namun, 1, 2, 3, atau 10 tahun yang akan datang, akan menjadi apakah kita nanti? Siapakah yang akan merubah kesuksesan kita? Tentunya yang akan merubah kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo belajar sedini mungkin dan merubah mindset agar kita bisa sukses bersama-sama. Bertarunglah dan terimalah tantangan. Bangun dan buat perubahan. Sukses, sukses, siapa takut? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya materinya teman-teman semuanya. Nah, pada sesi sudah berakhir juga untuk sesi narasumber menyampaikan materi. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa untuk menuliskan di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman, mungkin bisa langsung open mic saja yang ingin bertanya kepada kedua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Oke, selamat pagi. Oke, saya perkenalkan saya Anto Sihan dari Batam. Oke, mau nanya sama mbaknya yang pemateri yang kedua. Luar biasa pemaparannya mengenai entrepreneur sama pengusaha tadi ya. Nah, terus gimana tanggapannya mbaknya sekarang ini
sekarang kan kecenderungan generasi instan. Generasi instan ini udah mau masuk lagi ke 5.0. Negara lain udah mulai. Nah, dengan generasi instan, kecenderungan orang mau instan terus gak mau pusing. Terus apa langkah-langkah yang harus atau apa masukan Mbak untuk generasi ini biar muncul pengusaha-pengusaha baru yang lebih tangguh, karena ke depan udah lebih susah tantangan ke depan. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Tadi maksudnya instan itu dalam konteks apa ya Mas? Dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, udah orang yang lebih instan ya kalau yang sekarang. Kalau dulu kan orang daya juangnya, daya tempurnya itu lebih kuat. Kalau yang sekarang kan jauh berbeda. Apalagi sistem pembelajaran yang sekarang kan tidak tatap muka, itu untuk interaksi sosialnya pasti kurang. Itu pasti mempengaruhi generasi yang sekarang dan ke depan juga akan pasti menurun. Nah, padahal untuk seorang pengusaha atau entrepreneur itu daya juang itu dan berpikir yang kritis dan yang sifat yang kuat itu harus dimiliki. Nah, itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Suyanto Siahan dari Batam ya Kak. Saya izin menjawab. Iya, Mungkin iya. kalau misalnya sikap individu yang saat ini inginnya instan itu bisa dirubah dari mindset masing-masing, Mas. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin memulai entrepreneur, tentunya kita harus menggali apa saja bidang-bidang yang sesuai dengan passion kita. Bahkan selain menggali passion itu, kita juga bisa melihat minat dan bakat kita itu ada di bidang apa ya. Misalnya saya sukanya di hijab. Ketika saya mulai di bidang makanan, maka usaha itu akan gagal. Bukan akan sih, tetapi saya tidak menyukai bidang itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, sudah pasti ada keinginan tergerak dari dalam dirinya sendiri untuk belajar. Jadi tidak mungkin kalau misalnya entrepreneur itu pengen sesuatu yang instan, seperti itu Mas. Pasti di dalam dirinya itu akan ada keinginan untuk belajar, untuk mencari bagaimana dan supaya bisnis yang ia jalankan itu dapat berjalan, seperti itu. Oke, Mungkin ada Mbak. sanggahan? Oke, Mbak. Bukan sanggahan. Pertanyaan lanjutan bisa ya? Ya. Oke. Tadi yang Bekasi Outfit udah jalan berapa lama Mbak ya? Alhamdulillah sudah berjalan dari 2018, 3 tahun Mas. 3 tahun, oke. Wah, luar biasa. Mau nanya, yang ada nggak kendala-kendala yang selama ini yang dihadapi Mbak dalam menjalankan bisnis ini? Terus seorang pengusaha atau entrepreneur kan harus konsisten ya mencari ide-ide. Itu gimana Mbak menjaga konsistenannya selama ini? Apalagi kan pasti mau expand nih, pasti mau buka-buka lagi-lagi kan gitu kan? Oke Mbak, oke. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Suyanto Siahan yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Saya senang banget nih ngejawabnya. Saya memulai bisnis itu kan pada tahun 2018. Tentunya sangat banyak sekali kendala yang saya hadapi. Tentunya kendala dalam diri saya sendiri. Nah, waktu itu kan saya memulai bisnis kelas 2 SMA. Itu saya masih main bisnis tuh kayak ya asal-asalan aja deh. Tapi selama saya jalankan, ternyata saya suka dan saya menyukai bisnis itu dan saya akan gimana ya maksudnya? Saya menyukai bisnis itu dan saya membuat bisnis itu lebih berkembang. Kalau kendalanya itu adanya dalam diri saya sendiri. Misalnya kayak up and down di mental kan pasti ada ya Mas, kayak ngelihat toko itu kayak lebih bagus, kok teman saya bisa lebih maju padahal saya duluan yang mulai. Nah, jalan keluar yang saya ambil yaitu tetap mengubah pada mindset dan konsisten apa yang saya jalankan. Misalnya kalau emang rezeki saya belum hari ini, mungkin di hari yang akan datang itu adalah rezeki saya, seperti itu. Sebenarnya lebih ke pengubahan mindset dan tetap konsisten sih, Mas. Gimana caranya supaya bisnis saya itu walaupun emang belum semaju teman-teman yang lain, tapi bisnis saya itu tetap bertahan, seperti itu. Oke, boleh tahu inspirator Mbak dalam berbisnis siapa?
Kalau Ada inspirasi dalam berbisnis itu saya suka sama Pak tadi siapa? Pak Utomo yang pendiri Aqua itu, Mas. Aqua. Saya Oh ya, oke. karena Oke. dia tuh tadinya dianggap gila karena membuat menjual air mineral yang banyak orang bisa ambil gitu loh. Bisa di pegunungan kita ketemu air atau dimanapun kita ketemu air, tapi ya jual seperti itu. Oke, Mbak Rizky, makasih. Terima kasih kembali Mas Suyanto. Semoga sukses selalu. Sukses, salam sehat. Salam sehat. Next, Kak Moderator. Oke, wah kayaknya diskusinya seru banget nih Kak Suyanto dan Kak Rizky. Ini ada pertanyaan kedua di kolom chat untuk kedua narasumber. Oh, sebelumnya dari Kaila dulu nih, dari Kak Kaila dulu. Kepada Kak Kiki, izin bertanya, saat awal kita membangun bisnis, pasti kan ada pasang surutnya. Nah, gimana sih cara Kak Kiki tetap bertahan dan meningkatkan value produk kakak? Oke, terima kasih banyak kepada Kak Kaila, izin menjawab. Pada saat awal kita ngomong, nah pasti banyak banget pasang surut kita menjalani bisnis. Cara agar tetap bertahan itu seperti yang tadi saya paparkan kepada pertanyaan yang pertama, tentunya kita melakukan branding. Nah, hijab apa sih? Misalnya kan saya ada di bagian hijab ya. Hijab apa sih yang lagi tren di masa sekarang? Untuk meningkatkan value-nya, kita branding di bagian bahan, di bagian harga, dan di bagian hijab yang lagi teman-teman suka. Seperti itu. Bagaimana Kak Kaila? Mungkin Kak Kaila bisa memberikan respon di kolom chat atau mau open mic juga tidak apa-apa. Oke, sudah. Terima kasih kata Kak Kaila, Kak Iki. Untuk pertanyaan selanjutnya, tertuju kepada kedua narasumber. Pertanyaannya adalah dari Kak Elsa Felian. Faktor terbesar dari kegagalan dalam berbisnis untuk pemula dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Mungkin bisa dari Kak Abdul terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, faktor terbesar dari kegagalan dalam berbisnis untuk pemula dan bagaimana cara menghindarinya. Terlalu banyak mikir, yang pertama. Yang kedua, mindset-nya itu yang tadi Kiki bilang ya, bahwa rata-rata sekarang tuh pengennya simple, pengennya langsung, wah ini bisnis mantep nih, kalau gue ngejalanin gue bisa kaya. Padahal kan proses ya, butuh proses. Jadi mindset-nya mindset kanak-kanakan. Nah, and then yang ketiga adalah lingkungan. Itu kalau dari saya. Nah, kenapa tiga hal itu menjadi permasalahan ya? Yang pertama adalah tadi ya, bahwa cuman banyak ngomong tidak mau gerak ya. Itu pertama. Dia tahu dia mendapatkan ilmu banyak ya. Mendapatkan ilmu banyak tetapi tidak mau gerak. Nah, padahal pembelajaran terbaik adalah kamu belajar dari kegagalan. Ya. Terus yang kedua terkait mindset. Mindset kanak-kanak itu nggak boleh. Ya kan, mindset kanak-kanak dalam pengusaha itu nggak boleh. Nggak ada di kamus pengusaha, nggak ada di kamus entrepreneur. Mindset kanak-kanak yang pengen langsung untung besar dan sebagainya, enggak. Pengen untung besar, tapi ada prosesnya, ada planningnya dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini yang paling berpengaruh kalau menurut saya dibandingkan dua hal yang tadi. Kenapa? Kalau lingkungannya baik, maka mindset ataupun pola pikir dari teman-teman pun akan jalan juga, gitu. Bahkan saya paling suka quote seperti ini. Your network is your net worth. Jadi apapun lingkunganmu, itu adalah pendapatanmu. Jika lingkunganmu adalah para pengusaha, maka pendapatanmu akan setara pengusaha. Tapi kalau lingkunganmu setara PNS, maka pendapatanmu ya setara PNS. Kalau lingkunganmu berpendapat ataupun orang-orang yang berpendapat di atas ratusan juta, maka kamu akan berpendapat di atas ratusan juta. Jadi hati-hati juga dalam
bergaul, hati-hati juga dalam lingkungan. Bukan maksud saya untuk milih-milih banget ya, tidak. Namun masukkan ke circle terkecilmu dengan baik. Pilih sahabat yang baik, pilih teman yang baik. Jangan semua teman kamu anggap, wah ini sahabat gue, sahabat gue, sahabat gue. Nah, saya aja sampai saat ini hanya mempunyai satu sahabat. Yang lainnya, teman, kenalan, seperti itu doang. Relasi, seperti itu. Itu kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Kiki. Ya, izin menjawab, seperti yang sudah Kak Arjun paparkan, ya benar sekali ada beberapa poin dalam faktor kegagalan ya Kak. Yang pertama ada mindset. Nah, benar banget nih, yang bikin kita gagal itu biasanya dari mindset kita sendiri. Kayak kita tuh takut untuk memulai, kayak aduh bisa nggak ya gue mulai, aduh nanti kalau gue jualan bakal laku nggak ya produknya, padahal kita belum mencoba. Nah, itu sangat sangat harus banget disingkirkan. Kita harus merubah mindset kita untuk ke arah yang lebih positif, seperti gue bisa nih, gue pasti bisa, teman-teman gue aja bisa, masa gue enggak. Kalau gue jualan itu, kalau misalnya emang belum ada teman-teman yang berminat, kita bisa mengubah cara strategi pemasaran kita. Yang kedua adalah menunda-nunda untuk memulai. Seperti yang tadi saya paparkan pada materi saya, lakukan sekarang juga. Nah, banyak orang-orang yang memiliki modal tapi masih bingung bagaimana cara memulai bisnis itu. Nah, sekarang kan sudah zaman modern ya teman-teman. Kita bisa banget cari di YouTube, kita branding dari kisah-kisah orang lain, itu bisa banget. Yang ketiga ya benar faktor lingkungan. Ketika kita memiliki circle yang positif, kita memiliki circle yang ibaratnya bisa menuntun kita untuk berpikir positif, itu juga dapat mempengaruhi faktor-faktor dari kegagalan. Yang selanjutnya adalah mental. Nah, kalau dari saya ada tambahan mental. Mental kita itu benar-benar harus diasah banget ketika kita terjun di dalam dunia bisnis. Karena kan banyak banget nih bisnis-bisnis yang dengan produk yang sama, bisnis-bisnis yang orang lain juga baru memulai. Nah, tentunya di situ mental kita bakalan diasah. Mental kita bakalan dipertarungkan gitu lah ibaratnya sama teman-teman yang lain. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa mental baja seperti itu, Kak Elsa. Oke, luar biasa banget untuk jawabannya. Gimana Kak Elsa, sudah paham dengan pertanyaan yang diberikan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Oke, sudah. Ada lagi teman-teman, silahkan. Ini kita waktunya masih banyak untuk berdiskusi dengan Kak Rizky dan Kak Abdul. Oke, dari Kak Yasar. Selamat pagi Kak, izin bertanya untuk Kak Arjun, bagaimana jika ada kompetitor yang mencuri ide produk kita dan penjualan kompetitor tersebut lebih meningkat daripada kita? Sebaiknya sikap apa yang harus kita lakukan ya? Karena tentunya akan menjadi persaingan bisnis yang semakin ketat. Terima kasih Kak. Silakan Kak Abdul. Oke, baik. Oke ya, Sar. Jadi hal ini mas sering ya. Sering sekali saya alami, saya sering sekali pengalaman saya. Bahwa pertama, note yang ingin saya sampaikan pertama adalah hati-hati saat mengungkapkan ide. Hati-hati saat mengungkapkan ide. Bisa saja kamu mengungkapkan ide sekarang, namun orang yang mendengar ide kamu lebih dulu menjalankan dari yang kamu sampaikan. Karena ide itu gratis, tapi pelaksanaannya yang mahal, pelaksanaan yang susah. Jadi ide itu gratis. Ya, hati-hati juga saat mengungkapkan ide. Kalau bisa abstraksinya saja, kayak contoh, gue mempunyai ini loh. Kalau lu pengen tahu lebih lanjut, kita ngobrol yuk. Nah, kayak gitu. Namun ngobrolnya itu kamu harus mencari value yang kamu inginkan. Kayak contohnya ngobrol ya bersama investor, pitching, ya pitch deck ke investor kayak gitu, melakukan wire shot ke investor, one time pitching, three time pitching, banyak lah metodenya. And then di sini adalah bagaimana jika ada kompetitor yang mencuri ide produk kita,
dan penjualan kompetitor tersebut lebih meningkat daripada kita. Sebaiknya sikap apa yang harus kita lakukan? Ya sikapnya sikap profesional. Nah, sekarang itu bukan zamannya kita perang-perangan, tapi zamannya berkolaborasi. Jadi kalau ada kompetitor lebih besar daripada kita, maka kita aja kolaborasi dengan bisnis kita. Contoh ngajakin pendirinya itu untuk ngobrol, duduk bareng. Kita ngebuat konten bareng nih. Nah, kompetitor itu kan tidak mempunyai konten. Nah, kamu dan dengan kompetitor itu contohnya mempunyai bisnis yang sama. Tapi perbedaannya ternyata kompetitormu itu tidak mempunyai konten. Nah, konten kayak podcast dan sebagainya, wah sekarang banyak sekali yang bisa diadopsi. Tinggal dimanipulasi aja kayak gitu kan. Jadi keep profesional dan ajak berkolaborasi ataupun bekerja sama. Kalau bisa gini, jangan mempunyai mindset untuk wah gue harus lebih jago daripada dia dan dia harus jatuh daripada gue. Nah itu memang besar dan kasar banget sih bahasanya. Dan memang kalau teman-teman sudah bisnisnya di angka 10 digit, ya 11 digit, 12 digit, pasti mempunyai pikiran seperti itu. Namun, kalau teman-teman masih di bawah angka itu, lebih baik menggunakan metode persuasif, metode untuk melakukan kerjasama bareng. Kayak contoh, sama-sama bisnisnya sama gitu kan ya. Bisnisnya sama, terus bagaimana caranya agar kita menanggapi sikap kompetitor. Ya udah, kita sama-sama menjalankan project bareng. Kayak contoh, kompetitor A bisnisnya kuliner, kita kuliner juga. Nah, kompetitor A itu ternyata profitable-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, kita mempunyai ide untuk berkolaborasi, membangun sebuah project. Bilang aja, berapa persen, kayak gitu kan ya. Nah, dari project itu, kamu akan bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan kompetitor. Nah, bahkan kalau bisa hindari dengan sikap untuk bermusuhan, hindari. Karena kalau teman-teman sudah mempunyai sikap bermusuhan, hubungan relasinya akan lebih buruk juga. Nah, seperti itu. Jadi sikapnya tetap profesional dan cari peluang yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, persaingan bisnis semakin ketat memang pasti. Nah, itu adalah perjuangan ya dalam bisnis. Gitu, ya Sar. Oke, luar biasa jawabannya. Gimana Kak Yasar? Sudah paham atau masih ingin berdiskusi secara langsung dengan Kak Abdul? Bisa banget open mic. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, kalau misalnya ini 2 pertanyaan terakhir ya, Kak Abdul dan Kak Rizky. Untuk untuk Kak Abdul terlebih dahulu, saya ingin bertanya, dari aku pribadi nih ingin bertanya. Sekarang kan di bisnis digital, kita tuh perlu banget kayak tahu Google Ads, Facebook Ads, terus web juga. Nah itu tuh kan kadang kemampuan orang-orang beda-beda gitu ya Kak. Maksudnya dari latar belakang pendidikan juga tidak semuanya di dunia digital. Nah mungkin ada tips and trick dari Kak Abdul terkait gimana sih ningkatin pengetahuan digital kita di bagian Google Ads dan lain sebagainya, termasuk web juga yang mungkin Kak Abdul ketahui. Oke, terkait digital ads ya. Pertama, saya ada kondisi jika misalnya Fani itu tidak mengetahui terkait dunia digital ataupun dunia teknologi. Yang harus Fani lakukan adalah belajar seabstraksinya aja dan tingkatkan sales dari Fani dalam bisnis. Itu jika kondisinya Fani benar-benar buta akan teknologi dan tidak mengetahui terkait dunia teknologi. Namun Fani pengen sekali
bisnis Fanny itu berkembang di dalam dunia ads. Nah, berarti yang harus Fanny lakukan adalah yang tadi saya bilang, tingkatkan sales, tingkatkan profit. Ketika profitnya udah naik, udah cukup, maka Fanny tinggal hire orang di bidang digital marketing. Itu trik saya, karena saya tidak semua bidang saya kelola, tidak semua bidang saya profesional, tapi saya mengetahui beberapa abstraksinya saja. Jadi saat saya meng-hire orang, saat saya memberikan peluang kepegawaian ya kepada bisnis saya udah tahu, oh ini tugas HR kayak gini nih, ini untuk ngurusin karyawan kayak gini nih. Nah ini untuk ngurusin finance, kamu harus paham buku besar, buku kecil, terus digital investment kamu harus paham ini nih. Nah kayak gitu. Jadi pahami abstraksinya aja. Terus kondisi kedua, jika Fanny sudah mengetahui terkait ads dan terkait teknologi lah ya. Kayak contoh, oh udah mengetahui Facebook, udah mengetahui Instagram ads. Nah yang harus Fanny lakukan adalah silahkan cari course yang berbayar. Dan saran saya memakai bahasa Inggris, karena kalau course yang berbahasa Inggris itu lebih deep, lebih dalam ilmunya, dan pelajari, jangan lupa implementasikan. Jangan pelajari doang. Nah, itu kondisi jika Fanny sudah mengetahui terkait dunia teknologi. Dan hal yang kedua ini, kondisi yang kedua ini, mengurangi liabilitas juga. Jika Fanny bisa sendiri tanpa meng-hire orang, maka pendapatan Fanny akan lebih baik, ya kan? Namun, jika Fanny meng-hire orang, maka pendapatan Fanny lebih sedikit, tetapi di sisi lain Fanny bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya, Fanny. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi ternyata di chat Zoom untuk Kak Abdul kembali. Dari Kak Agung Prasetyo. Aku mau tanya dong Kak Abdul, bagus nggak sih Kak beli followers gitu Kak? Terus untuk pemula waktu mau ningkatin brand awareness, karena usaha kita masih baru, itu mending iklan atau pakai kayak SEO gitu Kak? Oke, ini depends. Ya, depends. Pertama, kalau menurut saya pribadi, ada bagusnya, ada enggaknya. Depends on your product. Jadi contoh, kalau produk Agung ini ya, Mas Agung ini kalau boleh tahu produknya apa dulu nih, Mas? Ini depends on product. Kayak cemilan gitu sih, Kak. Oke, contohnya kayak cemilan. Ya, saran saya lebih baik jangan membeli followers, namun tingkatkan engagement dengan cara konten. Nah, sekarang algoritma Instagram itu ketika kontennya bagus, banyak di-save oleh orang banyak, maka konten kamu akan sering dilihat oleh orang. Sekarang algoritmanya bukan banyak like-nya, tetapi banyak di-save-nya. Jadi semakin bermanfaat konten kamu, maka akan banyak pula ya benefit yang melihat Instagram kamu ataupun Facebook kamu. Sekarang itu orang pengen banget konten-konten yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Kalau saran saya membeli followers itu kurang baik. Terus yang kedua, untuk meningkatkan brand awareness, yang tadi, konten yang bermanfaat. Bisa menggunakan video, kayak contoh cemilan. Lu tahu nggak sih terkait cemilan di daerah Jawa itu ada 3 cemilan terbaik yang sudah sampai ke luar negeri, contohnya kayak gitu. Nah, baru Mas Agung membuat kontennya, terus deskripsi produk-produknya apa aja, and then di akhir Mas Agung jelaskan tentang produk dari Mas Agung. Kayak gitu. Jadi soft selling bentuknya. And then mending iklan atau pakai SEO gitu, Kak. SEO itu sama saja seperti digital ya, digital platform untuk memaksimalkan iklan sebenarnya. Jadi kalau ngiklan itu pasti memakai SEO.
Kalau pertanyaannya mending ngiklan ads daripada ngiklan menggunakan selebgram, saya lebih prefer menggunakan selebgram, apalagi produknya itu produk kuliner. Jadi produk kuliner market terbesar produk kuliner itu dilirik oleh masyarakat adalah menggunakan marketing M2M, mouth to mouth. Nah, dan yang paling baik menggunakan selebgram dibandingkan ads. Seperti itu. Ya, makasih Kak Abdul. Oke, sama-sama. Lanjut terus Mas Abdul, bisnisnya. Siap. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya materi kali ini emang menarik dan memang sedang dirasain juga ya. Semakin pandemi, makin banyak orang yang ingin mengisi waktu luangnya dengan berbisnis. Gitu. Silakan teman-teman yang lain bisa langsung komunikasi dengan narasumber kita. Ada Kak Rizky dan Kak Abdul. Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Google Form yang telah sebelumnya sudah di-share oleh panitia. Untuk Kak Rizky mungkin ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan closing supaya tidak kalah saing dengan pebisnis online lain. Mungkin Kak Rizky bisa memberikan jawaban. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk meningkatkan closing, yang pertama itu kita harus branding yang pertama tadi ya. Kita harus melihat bahan-bahan yang kita pakai itu kira-kira nyaman nggak ya kalau dipakai orang lain, dan orang yang menjadi target sasaran kita itu kira-kira bakal suka nggak ya sama produk kita. Terus juga kalau untuk closing itu kita terus-terusan melakukan promosi, bisa promosi atau bisa juga nge-share apa aja sih yang kita jual itu secara lebih konsisten. Kayak misalnya kita share ke story WhatsApp, ke story Instagram, atau minta tolong sama teman-teman untuk promosiin barang yang kita jual, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Mungkin yang bertanya ada di room ini ya. Soalnya ini kan pertanyaan dari Google Form yang telah disebar sebelumnya. Oke. Ada lagi? Tadi sepertinya Kak Agung masih mau open mic ya? Iya, halo Kak. Iya, apakah Kak Agung masih ada pertanyaan? Masih ada sih Kak. Kebetulan ya. Ini apa namanya? Kalau misalnya ini kan kayak cemilan gitu kan ya. Yang aku mau tanyain, waktu di awal itu sebaiknya kita jor-joran di semua platform kayak di Facebook, IG itu atau kayak gimana? Soalnya gini, dari pengalaman adik aku sendiri, dia tuh jualan cemilan. Di Facebooknya bagus, tapi di IG-nya kayak kurang gitu. Nah, ke teman aku, dia jualan kayak fashion gitu, di IG-nya bagus, tapi di Facebooknya jelek. Nah, apa tiap jenis sosmed itu punya pasarnya sendiri-sendiri kayak gitu kan? Yang aku mau tanya. Jadi, apakah aku lebih baik fokus di salah satu sosial media atau semuanya atau kayak gimana? Gitu aja mungkin. Oke, mungkin dari Kak Abdul dan Kak Rizky boleh memberikan opininya masing-masing ya, mungkin terkait pertanyaan dari Kak Agung ini. Dari Kiki dulu, bagaimana Kiki? Oke, saya izin menjawab ya Kak. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh Kak Arjun. Kalau menurut saya, nggak apa-apa kita fokus di salah satu platform terlebih dahulu, di mana platform itu memang udah benar-benar kita kuasai gitu. Ketika kita sudah menguasai satu platform, seiring berjalannya waktu, kita bisa mempelajari platform yang lain, sehingga kita bisa menguasai keduanya. Mungkin seperti itu Kak. Berarti satu dulu gitu kayak. Mending menonjol di satu dulu gitu.
Ya betul, satu-satu dulu Kak, kalau emang misalnya Kakak lebih prefer ke Instagram, nah Kakak bisa meningkatkan penjualan Kakak di Instagram. Setelah ke Instagram mungkin nanti bisa disambung ke Facebook, nanti teman-teman yang Facebook tahu dan pasarannya itu lebih banyak seperti orang tua atau ya mungkin seperti orang tua yang mainnya di Facebook, itu bisa banget seperti itu. Jadi fokus satu-satu terlebih dahulu, ketika yang satu sudah meningkat, benar-benar meningkat, baru Kakak difokusin ke yang lain. Berarti kalau di Instagram sudah berjalan, baru deh Kakak ke platform yang lain. Gitu. Ya. Mungkin selanjutnya oleh Kak Arjun. Terus tambahannya adalah, jadi kalau sekarang kan platformnya itu sudah multi platform. Contohnya kalau kita ngupload di Instagram itu akan terposting di Facebook. Begitupun sebaliknya. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah market pasarnya. Dari Facebook itu kebanyakan orang tua. Nah, kebanyakan orang tua. Tapi kalau dari Instagram kebanyakan anak-anak milenial. Adapun orang tua, tetapi orang tuanya itu fashionable. Nah, maka dari itu tadi Mas Agung kan bilang ya, kalau jualan, ada temennya jualan fashion di Instagram ternyata banyak ya karena cocok, fashionable. Kalau jualannya di Facebook cocok-cocok aja, tapi pakaiannya pakaian untuk orang tua kayak gitu. Nah, yang penting sesuaikan dengan market pasar, target pasar yang tadi aja, customer segmennya itu di mana dan fokus di situ. Siap. Makasih banyak ide-idenya Kak Arjun, Kak Rizky. Oke, sama-sama Mas Agung. Sama-sama Mas, semangat terus. Oke, masih ada? Kayaknya seru banget dari tadi kita nggak berhenti-berhenti pertanyaannya. Silakan teman-teman. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, ini masih bisa teman-teman buat bertanya. Masih ada? Oke, kalau tidak ada yang di sini bertanya, aku ingin membacakan lagi pertanyaan dari Google Form kemarin, karena cukup banyak juga pertanyaan yang masuk. Untuk Kak Rizky lagi nih, bagaimana sih kita itu bikin online shop kita tuh terkenal dan tetap kan banyak pesaing nih, atau pokoknya banyak pesaing yang bisa jadi nama all shop kita tuh jadi kurang baik gitu di mata orang-orang kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita selaku owner untuk menjaga nama baik kita dan tetap mengembangkan bisnis kita itu? Oke, terima kasih banyak Feni atas pertanyaannya yang dari Google Form itu. Mungkin cara kita untuk menjaga nama baik dari online shop yang kita miliki itu yang pertama adalah jangan mengecewakan pelanggan. Kalau misalnya kita mengecewakan pelanggan, tentunya pelanggan itu akan memberikan feedback atau memberikan review yang tidak baik, yang tidak baik seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya kita benar-benar memberikan pelanggan kenyamanan, memberikan pelanggan kepuasan, nanti di situ akan membuat online shop kita juga baik namanya. Nanti dia bisa review ke teman-temannya, belinya di Outfit Bekasi aja nih, kerudungnya bagus, gampang dipakai, bahannya juga bagus, pilihan variasi warnanya banyak, mungkin seperti itu. Yang pertama, jangan mengecewakan pelanggan. Oke, makasih Kak Rizky atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian satu pertanyaan lagi mungkin untuk Kak Abdul.
terkait gimana sih cara kita untuk meningkatkan harga jual dari produk yang kita miliki. If you have different value, you can upselling. You can margin your product. Jika kamu mempunyai value yang lebih baik dibanding kompetitormu, maka kamu bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Kayak contoh Tesla dibandingkan Honda, kayak gitu. Tesla mempunyai kelebihan tidak memakai bensin, Honda masih memakai bensin. Nah, maka dari itu Tesla bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Jadi, if you have a good value, different value dengan kompetitormu, maka kamu bisa meningkatkan harga jual. Value ya, yang penting value, nilai. Kayak contoh kalau teman-teman lihat, kenapa sih ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada LinkedIn dan sebagainya. Tapi kan setiap itu ada biaya tersendiri. Dan yang berbeda adalah value-nya. Oke, Kak Abdul, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab, karena dari tadi juga sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sudah diberi jawaban juga. Semoga bisa mempunyai manfaat. Ada satu lagi nih. Siapa? Oh iya, dari Kak Agung. Oke, mohon Mbak, dari Kak Agung Prasetyo, Kak izin nanya kalau boleh, masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang paling dilakuin pemula itu apa saja sih Kak yang mungkin sepele tapi secara nggak sadar dilakuin banyak pemula? Mungkin bisa dari Kak Abdul atau Kak Rizky yang ingin memberikan opini terlebih dahulu. Kalau dari saya yang sering mana tadi pertanyaannya? Paling umum dilakuin pemula itu apa saja sih Kak? Yang mungkin sepele tapi secara nggak sadar dilakuin banyak pemula. Yaitu nggak pernah action. Nah, itu kalau jawaban saya. Jadi banyak banget pemula untuk belajar, tapi lupa akan action. Secara tidak langsung itu gagal. Mungkin ada tambahan dari Kiki? Ya, mungkin kalau dari saya kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula gitu ya, itu ada di terlalu banyak menerima masukan bisnis. Jadi kalau misalnya kita emang butuh nih masukan dari teman-teman, tapi kalau kita terlalu banyak menerima masukan, justru itu malah nge-distract diri kita, kayak bingung nih mau ngambil masukan yang mana. Nah, nanti itu berdampak kepada diri kita sendiri, berdampak kepada kita sebagai owner yang jadinya nggak percaya diri nih sama ide apa yang ada di kepala kita, mungkin seperti itu. Lalu mungkin ada di bagian langsung terjun tanpa belajar dulu sebelumnya, karena saya juga pernah mengalami beberapa kegagalan bisnis di bidang makanan. Itu saya nggak belajar banyak dulu, kayak nggak belajar perhitungan harga bahan, harga jual, nggak perhitungan bagaimana cara promosi, seperti itu. Jadi kita emang butuh benar-benar belajar, seperti yang Kak Arjun katakan, belajar terlebih dahulu, setelah kita mampu menguasai, baru kita take action. Jadi jangan cuma belajar tapi nunda-nunda, akhirnya itu nggak bakal jadi bisnis, yang ada jadi mimpi doang, seperti itu. Oke, good banget ya. Memang itu dirasain banget sih dari aku pribadi juga, sebagai pemula bisnis sampai sekarang konsisten belajar tapi belum yang oh ya, untuk semua peserta silakan mengisi link feedback yang telah dikirim panitia di
Zoom maupun di WA group. Semangat nggak nih yang di room Zoom pada pagi hari ini? Sepertinya hening-hening saja yang lainnya. Dan aku mohon maaf juga ini kameranya tidak bisa di open, bermasalah. Oke. Mungkin kita tes semangat lagi ya, kayak Kak Arjun di awal. Ini masih pada semangat atau enggak? Open mic ya. Aku pimpin aja nih. Kalau aku bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Siap semuanya ya? Boleh. Oh ya, Semangat. ICC ada tagline-nya juga nggak? Ada. Oh iya. Mungkin itu nanti di akhir kali. Nah, semuanya semangat. Halo. Halo Halo, Kak halo. Vini. Suaranya hilang ya? Aduh. Oke. Putus-putus. Iya, putus-putus Kak. Sekarang masih putus-putus ya? Enggak, Udah enggak. Nah, mulai ya. Semangat pagi. 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 Nanti untuk ICC kita di akhir. Ini teman-teman masih ya, semoga yang ada suaranya semangat juga, maupun mungkin ada yang kerja, kuliah, tugas, kuliah. Oke, untuk panitia gimana? Apakah baik kuisnya atau mungkin kayak atau panitia yang lain? Jadi kita akan memasuki sesi kuis. Silakan teman-teman, ada cara untuk 3 orang dari akan diberikan door prize sama panitianya nih. Rugi banget kan kalau misalnya nggak ngikut. Ini Wih, mantep. Panitianya keren banget. iya, ini bisa mungkin buka puasa nanti sore ya. Mungkin bisa kirim linknya, Kak. Link kuisisnya. Oke, teman-teman, silakan untuk join kuis yang dikirimkan oleh Kak Yasar. Zoom. Jangan melewatkan kesempatan ya. Ini akan ada door prize. Bisa jadi takjil buat ya tambahan uang jajan mungkin ya. Yang join ini baru 9 orang. Silakan teman-teman yang lain bisa menyusul untuk join. Lumayan banget nih hadiahnya nanti dari panitia. Ada 10 yang lain. Mungkin 11.40 kita mulai ya untuk gamesnya ini. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.40. Mungkin bisa langsung dimulai, Kak panitia. Oke, gimana panitia?
Apakah sudah mendapatkan pemenang? Oke. Wah, yang pertama RT. RT siapa nih? Kak Ratu kah? Yuana. Yang ketiga Mas Jun. Oke, ini Mas Jun. Ya. Ini Mas Jun berhak dapet gak? Emang yang dapat 1, 2, 3? Iya, 3 orang. Ke yang 4 aja deh. Oh, keempat. Zatul Maula ya berarti. Oke, untuk ketiga peserta dengan poin teratas bisa menghubungi Kak Kaila atau enggak Kak Yasar ya. Ya, teman-teman selamat ya untuk yang menang. Silakan menghubungi Kak Kaila dan Kak Yasar. Di WA Group ada kontaknya. Oke, yeay. Ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat juga untuk yang menang. Terima kasih untuk Kak Rizky dan Kak Abdul atas waktu dan kesempatannya. Sebelum penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait acara kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya ini tuh. Bahwasanya dari materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, kita sebagai calon entrepreneur adalah yang perlu kita lakukan adalah tidak ragu, yakin, kumpulkan ide, dan pahami potensi diri kita sendiri. Pelajari, sekarang kan lagi di digital, pelajarilah kemampuan-kemampuan digital, banyak sekali, bisa dari Instagram juga banyak webinar, pelatihan, kemudian di Google juga ada pelatihan dan kursus. Jadi jangan ada kata takut dan tidak bisa. Intinya memulai. Jangan terlalu banyak belajar tanpa ada aksi karena itu hanya akan menyebabkan kegagalan. Oke. Mungkin itu dari saya terkait sedikit kesimpulan dan mungkin teman-teman juga sudah mempunyai banyak ilmu ya yang telah didapat sendiri dari kedua narasumber yang luar biasa. Sebelum kita tutup, ada langkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucapkan tagline dari ICC. Nanti kalau saya bilang Inspire Club Community, teman-teman jawab inspirasi membangun negeri. Oke? Siap ya? Saya mulai. Inspire Club Community. Inspirasi membangun negeri. Oke, kayaknya masih Kak Rizky dan Kak Abdul nih yang lainnya belum open mic. Sekali lagi ya, yang lain bisa open mic dulu atau lewat kolom chat juga nggak apa-apa meramaikan. Kita ulangi ya. Inspire Club Community. Inspirasi membangun negeri. Oke, sudah bertambah suaranya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Narasumber Kak Abdul dan Kak Rizky yang luar biasa sekali ilmunya. Teman-teman peserta yang juga mempunyai semangat yang luar biasa. Dan juga kakak-kakak panitia yang juga luar biasa sekali sudah melaksanakan dan mengadakan kegiatan ini. Semoga dari kegiatan ini kita dapat mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Saya pribadi selaku moderator, ya nanti ada kita foto bersama ya Kak. Oke, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dari perkataan dan maaf juga tidak bisa membersamai teman-teman dengan open cam karena sudah dicoba dari tadi tidak bisa. Oke, saya akhiri dulu ya sebelum kita foto bersama, jangan dulu meninggalkan room. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Feni.
Mungkin teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, masih ada yang lain yang bisa open cam? Nggak bisa. Oke, kita yang sudah open cam bisa siap-siap ya, nanti aku screen. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya bisa untuk meninggalkan Zoom. Semoga sehat selalu ya di masa pandemi dan lagi Ramadan juga. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Ya, terima kasih teman-teman ICC, terima kasih juga Kiki udah menemani saya. Terima kasih Mbak Fani dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Kak Arjun ilmunya. Ya, saya izin meninggalkan room dulu ya. Ya, Oke, Assalamualaikum. Izin live ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mempercayakan saya. Ya, Kak Rizky. Izin live. Puasa. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam.